Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan pembelajaran kita, tentunya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal, soal-soal latihan yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam, dan kali ini materinya adalah kelas 8 di semester ganjil. Untuk KD 3.1, bagaimana kita bisa menganalisis proses pendirian Daulah Abbasiyah, sekaligus juga kita bisa menganalisis bagaimana perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Baiklah, kita langsung untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan waktu yang kita miliki. Kita langsung lihat soal-soal yang dijadikan contoh dalam pembahasan di kesempatan ini. Soal-soal ini tidak terlalu hot tidak terlalu high auditing skill. Mungkin masih banyak yang level-levelnya low juga mungkin ada middle Tapi semoga ini menjadi sebuah alat, sebuah instrumen untuk bisa memahami sejarah, khususnya sejarah kebudayaan Islam. Kita lihat di nomor 1. Setelah 90 tahun berkuasa, dinasti Umayyah runtuh. Penyebab langsung yang meruntuhkannya adalah, jadi ini pertanyaannya adalah penyebab. Kita bisa menganalisis penyebab yang meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah. Berarti ini juga menjadi jembatan untuk pendirian dinasti atau Daulah Abbasiyah. Jadi banyak sebenarnya faktor yang menunjang yang melemahkan dan juga meruntuhkan dinasti Umayyah. Akan tetapi kalau penyebab langsungnya sebenarnya di antara pilihan jawaban ini A, B, C, dan D, maka yang paling tepat adalah pilihan jawabannya adalah A. Jadi yang menyebabkan langsung meruntuhkan Daulah Umayyah, kekuatan politik dari Bani Abbas. Mungkin di bahasa lain ada yang mengatakan kekuatan politik Bani Muthalib atau juga kekuatan politik Bani Hashim. Itu sama saja sebenarnya. Kalau dalam soal ini pilihan jawabannya adalah kekuatan politik Bani Abbas. Bani Abbas tentu lebih kecil skupnya dari Bani Muthalib. Tentu Bani Muthalib juga lebih kecil skupnya dari Bani Hashim. Jadi ada yang mengatakan kekuatan Bani Hashim itu juga betul, kekuatan Bani Muthalib juga betul, kekuatan Bani Abbas juga betul. Nah, kita cek Bani Abbas itu seperti apa. Jadi kalau kita hubungkan dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu kan memiliki beberapa paman. Ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada Abbas. Nah ini berarti kalau politik Bani Abbas berarti kembali kepada keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad. Abdul Muthalib memiliki beberapa putra, diantaranya adalah Abbas. Kalau ayahnya Nabi Muhammad kan Abdullah, berarti Abdul Muthalib punya putra Abdullah, yang dari Abdullah punya keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib, berarti salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan sebagai penyebab langsung meruntuhkan dinasti Umayyah? Karena memang mengambil alih atau pengambil alih kekuasaan itu oleh Bani Abbas, khususnya nanti dalam pembahasan berikutnya oleh Abu Abbas As-Saffah. Baik, untuk yang option B, sikap toleransi, ini hanya sebagai distraction saja, sebagai pengecoh Tindakan istimewa juga sama sebagai pengecoh. Terus kemudian para khalifah kurang menguasai ilmu pengetahuan juga hanya sebagai distraction saja, hanya sebagai pengecoh saja. Lanjut nomor 2. Abdullah bin Muhammad berhasil mendirikan dinasti Abbasiyah. Nah, seiring kekuasaannya, ia dikenal dengan sebutan. Jadi
Abu Abbas As-Saffah atau Abul Abbas As-Saffah gitu ya. Yang sangat terkenal adalah Abul Abbas As-Saffah memang sebagai pendiri sekaligus sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Namanya dia disebut Abdullah bin Muhammad ya. Jadi ini hanya semacam memahami dari aspek biografisnya saja. Jadi bukan analisis ya. Maka pembahasan di nomor 2 tidak terlalu panjang. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah ya. Jadi setelah Abu Abbas As-Saffah wafat, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan kekuasaan ke kota mana? Tentu jawabannya kota Baghdad. Maka biasanya Abu Ja'far Al-Mansur dikenal juga sebagai pendiri kota Baghdad. Ya, kota Baghdad yang biasa dikenal dengan kota Al-Mudawwarah, karena Al-Mudawwarah itu bulat gitu ya, dikonstruksi menjadi kota besar tapi berbentuk bulat itu oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi kota Baghdad sekaligus juga sebagai pusat atau ibu kota kekuasaan Daulah Abbasiyah. Ini juga hanya aspek geografis yang dibahas, jadi bukan analisis ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4 ini berhubungan dengan nomor 1 tadi, jadi Bani Abbas mengambil alih kekuasaan. Ini hanya perbedaannya di kalimat soal saja. Jadi untuk lebih memperkaya lagi ya pemahaman tentang keruntuhan Daulah Umayyah sekaligus menjadi jembatan pendirian Daulah Abbasiyah. Nah, kita lihat nomor 5. Ada 5 tokoh nih yang disebutkan kan. Abdullah bin Muhammad, Abu Abbas As-Saffah, Muhammad bin Ali, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Pertanyaannya, ketika kita identifikasi nih dari kelima tokoh ini, ya, mana sih yang merupakan khalifah Daulah Abbasiyah? Untuk option A nomor 1 dan 2, kemudian B nomor 2 dan 4, kemudian C nomor 3 dan 5, dan D-nya nomor 4 dan 5. Ini sebenarnya ada 2 jawaban betul ya. Ini soalnya salah nih, kurang tepat nih. Sebab nomor 1 Abdullah bin Muhammad juga nama lain dari Abu Abbas As-Saffah. Nah, maka nama nomor 1 dan nomor 2 ya betul. Cuma memang 2 nama tapi untuk 1 orang, gitu kan? Nah, kemudian kalau Muhammad bin Ali memang dia tokoh pendiri tapi tidak menjadi khalifah karena meninggal sebelum pendirian. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani juga ikut berjuang tapi tidak menjadi seorang khalifah. Maka dalam nomor 5 ini jawabannya bisa A, bisa B ya. Jadi ada dua jawaban. Soalnya kurang begitu tepat. Oke, nomor berikutnya. Nah, Bani Abbas berjuang mengatasnamakan Bani Hashim. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan Bani Abbas? Kenapa tidak menggunakan Bani Muthalib? Nah, sebagaimana tadi di awal bahwa Bani Hashim ini lebih luas cakupannya, lebih besar cakupannya, dan mungkin namanya dari aspek nama sangat-sangat terkenal. Karena kalau kita melihat silsilah, kita urutkan dari Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad memiliki ayah namanya Abdullah. Abdullah memiliki ayah namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Jadi leluhurnya ada di nama Hashim, maka menggunakan Bani Hashim. Itu yang pertama. Kemudian tujuan utamanya secara politik apa? Mencari dukungan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan kata lain mencari dukungan dari kelompok Syiah, kelompok yang sangat loyal setia kepada Ali bin Abi Thalib, karena yang memang ada saat itu ya, yang paling dekat untuk mendukung, untuk menjadi pendukung pendirian Daulah Abbasiyah adalah kelompok Syiah, kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Option B, C, dan D hanya sebagai
distraction saja, hanya sebagai pengecor. Kita lanjut. Nomor 7 ini sebuah analisis ya, peran dari para khalifah dinasti Abbasiyah. Option A, Harun al-Rashid, apakah dia pendiri dinasti Abbasiyah? Bukan, karena pendirinya Abu Abbas as-Saffah. Kemudian option B, Abu Abbas as-Saffah, pendiri kota Baghdad? Tentu bukan, tadi dikatakan bahwa pendirinya adalah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian yang option D, Abu Ja'far al-Mansur, peletak dasar pemerintahan modern? Tentu juga bukan, karena pemerintahan modern itu diletakkan oleh Harun al-Rashid. Maka yang tepat adalah C, Abdullah al-Ma'mun, pengembang ilmu pengetahuan. Maka pada zaman Abdullah al-Ma'mun, pengetahuan sangat berkembang dengan pesat, gitu, terutama dalam bidang filsafat dan kedokteran. Lanjut, nomor 8 nih, Golden Age, ada zaman keemasan dicapai pada periode pertama. Apa sih yang mempengaruhi zaman keemasan itu? Yang mempengaruhi adalah bukan semata-mata perluasan wilayah, bukan angkatan perang, bukan toleransi khalifah juga, tetapi yang paling mendominasi kenapa mencapai zaman keemasan, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dikembangkan sedemikian rupa, terutama penerjemahan dari ilmu-ilmu Yunani, dalam hal ini filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga terbukalah berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan yang dikembangkan, maka Daulah Abbasiyah mencapai zaman keemasannya. Dalam hal ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran ya, hikmahnya bagi kita, ibrahnya bagi kita. Maka sebuah periode, sebuah masa ketika ingin mencapai zaman keemasan, jangan sampai meninggalkan ilmu pengetahuan ya. Sebagai siswa kita ingin mencapai puncak keemasan, kesuksesan, maka dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad kan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah bil ilmi juga. Wa man aradahuma, siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya ya bil ilmi juga, dengan ilmu. Nah, ini untuk pembahasan ber-8 ya. Dan kita lanjut. Ini hafalan saja. Nomor 9, Abu Ja'far al-Mansur mendirikan. Jadi jawabannya adalah wizarat. Wizarat itu seperti lembaga kementerian ya. Maka orangnya yang memimpinnya disebut dengan wazir. Maka sejak Abu Ja'far al-Mansur itu semacam ada dua kepemimpinan, satu khalifah, yang kedua wazir. Wazir itu yang menjalankan secara teknis pemerintahan, sedangkan khalifah itu seolah-olah sebagai stempel, pengesahannya ada di diri khalifah. Ini sebagai hafalan saja. Nomor 10 ya, kita lihat ada satu biografi seorang dokter ya, yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi ya. Metode pengobatannya khas dengan pemanasan syaraf. Ya, juga melakukan pengobatan mirip cara akupunktur yang sudah populer saat ini. Nah, siapa dia? Ini untuk stimulus saja bahwa dia adalah Ar-Razi. Ibnu Miskawayh tentu bukan, karena dia seorang filosof di bidang akhlak. Ibnu Rabbani at-Tabari dia memang dokter, tapi lebih cenderung beda dengan metode yang digunakan oleh Ar-Razi. Ibnu Sina juga seorang dokter, tapi berbeda pendekatan metode dengan Ar-Razi. Maka nomor 10 ini yang tepatnya adalah C, yaitu Ar-Razi. Demikian pembahasannya. Semoga bisa menambah wawasan. Terus semangat belajar sejarah supaya kalian bisa cerdas belajar dari sejarah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.